antrian kaderisasinya itu panjang banget. Yang nggak mungkin lah pada saat itu Kang Deddy akan bisa menjadi bupati. Nggak mungkin, karena siapa yang akan berpikir bahwa Indonesia akan terjadi reformasi? Enggak. Pada akhirnya dulu tuh kan ayah tuh jadi anggota DPR dulu, Om. Ya, Nah, itu ceritanya gimana, Om? ya itu karena reformasi. Ya. Karena reformasi, kemudian dia punya kesempatan untuk dicalonkan menjadi anggota dewan. Ya. Nah, tapi jauh sebelum reformasi dia udah bilang begini sama saya. Nih, depan sekretariat HMI pada saat itu yang sekarang dipakai oleh STIE. Iya. Mutakin. Dia duduk itu di depan sekretariat. Dia bilang, nih nanti kalau saya jadi bupati, ini Situ Bulet saya bangun nih. Pokoknya daerah ini sampai stasiun ini saya rapiin, saya bangun. Iya. Oh, jadi ceritanya gitu, Om? Itu tahun 94 loh. Oh, jadi tahun 94 itu sambil ngagogoler, pada gogoleran, memandang Situ Bulet, beliau berbicara bahwa nanti kalau saya menjadi bupati, Tadi saya akan membuat tempat itu menjadi akan ditata. akan Menjadi bagus. Pokoknya jalur itu yang dari BTN sampai yang sekarang itu air mancur Taman Sidrap juga ya, stasiun itu nanti akan saya tata. Yang itu kan di luar logika nalar saya, nalar kita semua yang ada itu, sampai ketika dia ngomong gitu nih, ini saya praktekkan. Saya sambil jalan. Ganeng lah, dah harga hese, baru udah jadi bupati ya. Dan Kang Deddy ingat betul itu. Ganeng. Oh, jadi pas ayah berbicara bahwa nanti mun uang jadi bupati itu bakal kieu ominya sambil ngelewat ditonyer. Ganeng cing teh segala mikir jadi bupati, urang dahar ge hese, isuk dahar sore henteu. Karena pada saat itu sangat nggak mungkin zaman Orde Baru seorang aktivis HMI yang seaktif apapun, sepintar apapun, mempunyai talenta bagaimanapun tiba-tiba bisa menjadi bupati. Oke. Karena bupati itu dulu itu ya kalau nggak jadi dari mantan Dandim, atau sipil yang orang tuanya dulu bupati, atau juga yang udah susah lah kita ceritanya waktu zaman Orde Baru ini. Susah banget kita cerita kalau cerita tentang persoalan kesempatan. Jadi akhirnya kita nggak pernah berpikir bahwa itu akan terjadi gitu. Itu hanya angan-angan atau mimpi yang nggak mungkin bisa diraih. Nah, tapi tiba-tiba terjadilah reformasi dan Kang Deddy berkesempatan untuk menjadi anggota dewan. Sudah menjadi anggota dewan karena kesempatannya kan sudah terbuka dong. Betul. Sudah terbuka. Sudah ada jalan. Jalurnya sudah ada. Nah, dia potensial juga ya, karena memang dia itu tadi tuh saya katakan orangnya cukup cerdas, rajin puasa, sering nolong sesama itu dari dulu loh. Kalau sekarang